Oke, mungkin, hari ini kita mau share mengenai, being productive ya, especially lagi saat WFH kayak gini kayaknya zamannya udah agak berubah gitu ya. Mungkin boleh di-share screen karena kita udah nyiapin satu presentasi buat temen-temen, dan juga nanti kita akan ada satu latihan, di mana nanti kita akan, pengen ngebantuin temen-temen nih, gimana caranya untuk bisa jadi lebih produktif, jadi nanti ada sedikit latihan yang bisa kita lakuin bareng gitu. Kalau gitu kita, langsung mulai aja biar teman-teman bisa langsung habis ini pada sunset-an atau pada mau, nongkrong di mana sama teman-teman. Jangan lupa selalu jaga jarak dan pakai masker, pesan sponsor. Oke, jadi aku mulai aja, kita hari ini akan bahas mengenai healthy habits to increase productivity. Mungkin sedikit perkenalan dulu ya sebelumnya, aku sendiri itu namanya adalah Krista Sabatali. Aku adalah co-foundernya Jalin Mimpi. Jadi itu adalah sebuah yayasan yang memang berfokus di edukasi bagi anak-anak yang ada di Sumba untuk sekarang ini. Kami punya sekolah di Sumba dan sekarang ini juga lagi sedang menggalang dana karena kemarin itu kebetulan sekolahnya sempat banjir karena ada cyclone Soroja yang waktu itu pernah hitting Sumba. Tapi kami akan terus menggalang dana dan membangun sekolahnya kembali. Di sini juga sama bareng-bareng Vina di Jalin Mimpi. Selain di Jalin Mimpi, mungkin yang lebih relate-nya sama sesi kali ini, aku punya sekitar lebih dari 10 tahun ya professional experience. Jadi pernah kerja di Jakarta, pernah kerja di Singapura, pernah kerja di London. Cuman ini sekarang karena lagi WFH, sejak 2 tahun lalu WFH, aku sekarang kerja di Google, dan Google itu menerapkan work from home sejak pandemi. Jadi aku bolak-balik, kadang di Jakarta, kadang di Bali, karena kalau Jalin Mimpi sendiri, yayasan kami itu sebenarnya base-nya di Bali. Mungkin buat Vina boleh memperkenalkan diri juga? Halo semuanya, thank you for inviting me for today. Paling a little bit about myself, aku itu 7 tahun tinggal di luar sebelum akhirnya kembali ke Indonesia di tahun 2016. Sebelumnya saat aku tinggal dan bekerja di luar negeri, itu aku 100% bekerja di kantor, dan juga saat itu bekerjanya di corporate, sempat kerja di Amerika dan juga di Singapura, sampai akhirnya I quit my job untuk pulang ke Indonesia untuk membangun yayasan ini karena ini udah panggilan aku dari dulu yang nggak pernah terrealisasi rasanya karena belum ada di tanah sendiri, tanah air sendiri. Dan semenjak kita pertama kali mendirikan ini sampai sekarang, aku udah work from home dari 2017 sampai sekarang. Jadi mungkin ada dua background sedikit yang berbeda nih. Krista work from home since the pandemic, tapi dia bekerjanya di korporasi besar. Dan sedangkan kalau aku sendiri tuh sebenarnya karena Jalin Mimpi ini juga membersnya masih kecil, mostly run by volunteers, side hustles aku juga bisnis-bisnis aku yang sama, jadi kebanyakan tuh lebih, apa ya, kalau dari aku tuh lebih being your own boss gitu kali ya. Jadi working environment-nya agak beda, tapi gimana caranya dengan working environment beda ini kita sama-sama bisa adaptasi sehingga kita bisa produktif bekerja dari rumah. Tuh. Boleh next? Oke. Jadi kalau misalnya dibagi gitu ya di dalam hidup aku nih, istilahnya ada apa aja ya, juggling apa aja. Mungkin tadi udah sedikit disampaikan gitu. Yang pertama itu aku memang full time, kerjaannya itu adalah as Business Acquisition Manager di Google Indonesia gitu. Itu yang kerjaan full time-nya ya, formalnya ya. Terus kemudian selain itu passion project-nya ya bareng sama Vina ini, mewujudkan Yayasan Jalin Mimpi karena memang kita sama-sama punya visi buat pendidikan di Indonesia, pemerataan pendidikan buat siapa aja gitu kan, makanya kita bikin sekolah gratis di Sumba. Terus kemudian selain itu side gig juga ya, karena aku selalu berpikir kalau misalnya kekayaan itu akan datang kalau kita punya passive income yang cukup. Jadi bukan cuma yang kita kerjain doang, tapi pasif. Jadi mulai invest juga, jadi host Airbnb di 2 villa gitu ya, satu di Bali, satu di Jakarta. Dan tentunya kalau jadi Airbnb host itu kan bisa remote banget tuh semuanya, asal kita udah punya network untuk ya, siapa yang ngebersihin gitu kan, siapa yang ngasih kunci. Yang penting kita punya network, tapi sebenarnya semuanya bisa dilakukan secara remote. Dan sekarang ini venture yang terbaru itu aku punya toko furniture online, Sukasa Studio, yang itu juga base-nya di Bali gitu. Jadi gimana caranya untuk juggling keempat dimensi dalam kehidupan ini yang nantinya akan aku share juga gimana tips-tipsnya. Over to Vina.
Nah, kalau ini sedikit penjelasan juga tentang kesibukan aku sehari-hari, berbeda dengan Krista, kalau aku itu sekarang full time di Jalin Mimpi. Jadi memang most of my work nih dari sama working hours from 9 to 5 itu aku gunakan untuk mengerjakan Jalin Mimpi. Tapi juga ini ada yang sama lagi nih sama Krista, side business kita, aku juga seorang Airbnb host untuk sebuah villa di Bali, dan fun fact itu kita villanya tetanggaan. Jadi kita emang sejoli itu, jadi sampai bosen kadang-kadang, ya ampun. Dia terus satu rumah, itu kan tetangga selamanya lagi, gitu. Terus, selama pandemi 2 tahun terakhir ini tuh aku memulai banyak sekali bisnis baru. Kalau, boleh jujur, awalnya itu kita berdua punya bisnis travel, tapi pastinya, itu benar-benar shutdown completely kan during Covid gitu. Jadi, akhirnya kita pivot, ada, pivot masing-masing lah gitu. Kalau dari aku itu, aku membangun sebuah, beberapa bisnis-bisnis baru, yaitu ada art business, ada Sunday Paint Club, ada Sunday Clay Club, ada juga aku buat FMCG, ada serum tanaman, aku buat ada produk makanan juga, dan aku juga punya cloud kitchen yang berlokasi di Jakarta Selatan, di Tanah Kusir. Jadi emang pasti nih biasanya sih kalau dari aku, orang tuh pasti yang paling pertama kali dibingungin adalah gimana caranya dia punya full time job pertama, terus dia memulai untuk mengeluarkan waktunya untuk side hustle satu gitu. Nah, tapi sebenarnya menurut aku once kita tuh udah tahu cara untuk manage dengan baik, nah itu tuh akan gampang banget nih nambah lagi gitu. Jadi sebenarnya kita harus tahu aja gimana caranya bekerja secara efektif dan bekerja secara smart gitu. Bukan cuma work hard tapi work smart gitu. Karena benar-benar setelah mencoba banyak cara, akhirnya kita berdua nih benar-benar bisa menemukan metode-metode yang cocok supaya kita bisa menjalankan semua kesibukan ini kita cramp di dalam satu hari gitu. Nah, agenda untuk hari ini kita ada 3 sesi. Yang untuk pertama itu sebagai introduction-nya, kita mau menjelaskan sedikit perbedaan dari busy dan productive. Lalu yang kedua, untuk mengenal lebih dalam apa itu healthy habits. Dan yang ketiga itu tools. Apa itu tools? Nah, tools ini sebenarnya apa sih mungkin tambahan-tambahan alat-alat yang membantu kita selama ini untuk bisa bekerja secara produktif. Jadi nanti ini PDF ini akan dikirim ke semua peserta hari ini. Jadi kalian semua akan mendapatkan semua tools-tools, semua cheat sheet lah gitu dari kita yang telah membantu kita untuk bisa bekerja secara produktif. Oke, nah ini adalah the big question for everyone. Nah ini juga something yang aku sering tanyain ke diri aku sendiri, dan memang terkadang jawabannya itu busy aja gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya terbesar adalah, are you productive or just busy? Kalau aku tanya kalian semua, pasti kalian semua sekarang lagi sibuk banget nih, makanya sampai ikut workshop ini kan, untuk bisa benar-benar bekerja secara produktif. Tapi sebenarnya yang ditanyain lagi, kamu ini sebenarnya benar-benar sibuk atau benar-benar produktif gitu. Jadi benar-benar ini kadang sangat sulit untuk untuk bisa dibedakan. Tapi sebenarnya being productive itu sama sekali does not equal being busy. Jadi being busy itu bisa kamu melakukan 10 hal yang bersamaan, tapi sebenarnya 10 hal itu tidak dilakukan dan kamu tidak mendapatkan target, mencapai sesuai target kamu. Gimana cara produktif itu adalah gimana kamu bisa membagi semua task kamu untuk bisa mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Nah, itu adalah working productively. Nah, ini dia nih contohnya nih. Mungkin bisa dilihat nih bagian kiri dan juga bisa lihat di bagian kanan. Kamu ini di saat bekerja, apakah kamu bekerja secara fokus atau kamu frantic working? Saat kalian lagi work, do you work hard or do you work smart? Nah, menurut aku kuncinya ini adalah work smarter. Harus tahu mana yang bisa dikasih pekerjaannya ke orang lain, mana yang bisa dilakukan secara otomatis, mana yang bisa dilakukan di satu saat bersamaan, supaya kamu bisa bekerja lebih smart. Lalu ini bisa dibaca nih semua satu-satu, tapi benar-benar ini bisa untuk menjadi daily reminder aja. Karena menurut aku kadang ini progres kita tuh kadang suka naik turun. Dan menurut aku tuh it's okay, it's completely okay. As long as kamu bisa mendefine saat ini kamu tuh lagi di posisi mana, lalu kamu bisa merubah itu menjadikannya lebih baik gitu. Nah, ini jadi jangan lupa nih beberapa poin ini bisa ditanyain ke diri sendiri. Nah,
ini adalah sebuah tips yang mungkin tadi aku udah jelaskan kalau aku tuh sudah memulai working from home dari tahun 2017. Jadi memang mungkin aku sedikit ahead dibandingkan orang-orang yang baru working from home selama pandemi. Jadi aku justru sering banget, aku jadi salah satu orang pertama yang teman-teman aku sering tanyain di saat mereka di company-nya itu mereka baru adjusting, mereka banyak yang bertanya ke aku, nih gimana ya caranya Vin ya? Aduh stres banget di rumah, aduh gimana ya caranya berproduktif segala macam. Nah, kalau hasil dari riset aku terhadap kesuksesan orang lain dan juga untuk kesuksesan untuk diri aku sendiri, yaitu adalah cara untuk menjadi produktif yang paling penting adalah untuk develop healthy habits. Nah, mungkin setelah ini Krisa bisa cerita ya tentang healthy habits. Oke. Thank you, Vian. Jadi itu benar banget tadi yang Vina bilang gitu. Emang kayaknya Vina bisnisnya tuh ada banyak banget dan kayaknya bisa tiap 3 bulan ada satu bisnis baru gitu. Dan orang-orang semua yang kayak, wah gimana tuh cara ngelakuinnya gitu. Tapi memang waktu aku juga mulai work from home, aku juga melihat, oke ini sebenarnya ada beberapa habit-habit yang perlu diganti gitu untuk biar menjadi produktif. Kenapa kita bilangnya habits ya? Kenapa kita nggak langsung, oke gimana cara ningkatin produktivitas? Karena sebenarnya habits itu adalah permulaan dari gimana caranya kita bisa jadi lebih produktif. Bahkan nggak cuma itu, kalau misalnya kalian pengen ada referensi bacaan atau buku gitu ya, kalian bisa baca satu buku yang aku suka banget, lagi baca juga, ini Gretchen Rubin. Dia waktu itu bikin buku namanya The Happiness Project, terus habis itu sekarang dia punya buku namanya Better Than Before, Mastering the Habits of Everyday Life. Karena menurut dia, habits itu bukan cuma bakal bisa bikin kamu lebih produktif, kamu bisa lebih happy juga di dalam hidup kamu secara keseluruhan. Ada beberapa orang yang bilang habits itu kayak gimana sih? Habits itu sesuatu yang memang pastinya dilakukan berulang-ulang dan itu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Biasanya kalau misalkan ada beberapa riset yang bilang kalau misalnya habits itu kurang lebih dilakukan secara terus-terusan selama 21 hari. Nah, jadi kalau misalnya makanya kalau misalnya kita sering lihat ya ada program-program 21 hari meditasi, 21 hari makan yang baik. Nah, itu sebenarnya untuk membentuk habit gitu. Nah, mungkin lebih jelasnya lagi mengenai habit dan kenapa habit itu penting bisa di next dan kita dengerin sedikit kata-katanya langsung dari Gretchen Rubin mengenai habit. Thinking and writing about happiness for years. And lately I've turned my focus to habits because I realized that habits are like the prequel to a happy life. If you have habits that work for you, you are much more likely to be happy, healthy, productive, and creative. And if you have habits that don't work for you, then it's going to be more of a struggle. And I began to think very hard about a certain aspect of habits, about adopting habits, because of two conversations that I had. One was with an old friend who said, it's funny, when I was on the track team in high school, I never missed a track practice, but I could never make myself go running on my own. And then I was talking to a guy at South by Southwest who said, you know, I have my own business. I have to have my own business. I always want to do what I want to do. And I said, yeah, but you've got your own business. There's got to be a lot of stuff that you have to do that you don't want to do. What do you do about that? They said, actually, it's a really big problem for me because I only want to do what Iya, udah selesai sebenarnya sampai situ aja. Mungkin aku jelasin sedikit ya. Jadi sebenarnya di sini Gretchen Rubin bilang kenapa akhirnya dia shifting fokus risetnya tuh dari happiness ke habit. Karena dia tuh melihat bahwa ternyata ada beberapa orang dari 2 conversation yang ngerasa kayaknya dulu waktu gue sekolah, gue lebih rajin olahraga deh gitu. Kenapa sekarang kalau misalnya udah lagi kerja gini nggak rajin olahraga ya gitu. Nah, dari hal-hal kayak gitu dia melihat ini emang masalah faktor umur atau masalah apa ya. Nah, ternyata kita tuh memang punya tendensi kita bisa mengikuti sebuah habits yang kita bentuk atau tidak itu ada 4 tipe, 4 karakter. Nah, 4 karakternya itu apa? Nanti kita akan lihat di akhir presentasi ini, gimana kalian bisa ngecek nih, kalian itu tipe membangun habitnya tuh bagusnya tuh yang jalannya seperti apa. Tapi sebenarnya poin dari video ini adalah lebih ke arah kayak, misalkan kita pengen membangun habit tertentu. Misalkan gini, kita pengen kurus misalnya ya, terus habis itu kita
ikut keto diet, tapi sebenarnya kita tuh nggak bisa hidup tanpa nasi gitu. Kalau keto kan berarti no carbs at all gitu kan. Nah, itu nggak akan berhasil buat kalian, karena ya kalian suka banget nasi gitu. So you need to find something yang kalian lakukan, bisa jadi habit, dan kalian seneng juga gitu. So itu contohnya kalau misalnya di diet tuh kayak gitu ya. Jadi you have to find the diet that actually works for you, yang nggak menyiksa kamu, sehingga kamu bisa melakukannya dalam jangka panjang dan menjadi habit atau kebiasaan. Bukan cuman sekedar dilakuin, abis itu once it's done, begitu selesai, ya udah, abis itu nggak akan pernah dilakuin lagi. So that's not what we want to build. You have to find a habit that works for you, gitu. Oke. Nah aku pengen tanya nih. Kayaknya aku emang ngerasa ada 2 tipe desktop deh di dunia ini nih orang-orang. Biasanya ada desktopnya di bagian kiri sama di bagian kanan. Nah, aku dulu yang kiri, Kak. Boleh dijawab nih, pada yang mana nih sekarang, yang kiri apa yang kanan? Nah, aku sebenarnya percaya banget sih kalau sebenarnya desktop itu lumayan agak mendeskripsikan cara kita berpikir gitu. Karena jujur aja, aku sebagai entrepreneur, sebagai orang yang biasanya emang dari dulu itu selalu mikirin sesuatu, selalu ada kepikiran ide, eksekusi, segala macam, itu cara pikir aku itu yang kiri. Nah, dulu itu aku memang for the longest time desktop aku tuh seperti yang di kiri, dan ini mendeskripsikan cara berpikir aku selama ini gitu. Dan akhirnya selama bertahun-tahun ini aku mulai belajar gimana caranya untuk bisa mensortir tidak hanya dalam pekerjaan aku, tapi juga mensortir cara berpikir aku dan juga cara aku menjalankan hidup aku sehari-hari supaya bisa meluangkan waktu aku tuh secara efektif gitu, untuk bisa selalu mencapai target-target yang udah aku set ke diri aku sendiri. Dan itu benar-benar menjadi refleksi juga nih, karena sekarang desktop aku yang kanan sekarang. Padahal benar-benar bertahun-tahun dari aku kuliah sampai mungkin WFH 2 tahun lalu lah, 3 tahun yang lalu, itu aku masih yang bagian kiri gitu. Jadi dan sekarang aku dan Krista ini selain akan memberikan metode-metode yang secara general kita ingin berikan kepada kalian, tapi kita juga ingin memberikan metode-metode yang works for us. Tapi memang kuncinya adalah yang works for aku belum tentu works for kamu, dan it's okay gitu. Sebenarnya kuncinya adalah memahami diri sendiri, dan tadi juga Krista udah jelasin dikit ya tentang tipe-tipe habits supaya kamu bisa menemukan mana yang pas dengan kamu dan bisa kamu terapkan setiap hari. Tuh. Boleh next? Oke, di sini ada 4 methods of productivity aku. Mungkin kalau ada yang sama juga boleh diceritain, juga boleh aku juga kayak nomor 1 gitu, atau aku juga nomor 2. Aku bisa start di nomor 1. Nah, ini adalah yang terpenting untuk aku setiap harinya, yaitu adalah set daily planner. Nah, kalau dulu daily planner aku itu tuh biasanya turun ke bawah, cuman vertikal, 1 aja ke bawah. Jadi langsung to-do list. Nah, kadang-kadang kan emang to-do list kamu, apalagi kayak aku yang punya banyak project bersamaan, kadang you have 100 things to do kan. Yang sebenarnya, yes, you do need to do those 100 things, tapi sebenarnya kamu nggak mungkin bisa melakukan itu di hari ini juga. Tapi sayangnya dulu aku selalu taruh semua itu, aku selalu catat vertikal to-do list aku tiap hari. Hasilnya gimana? Hasilnya aku kadang-kadang suka overwhelm sendiri sama diri aku. Aduh, banyak banget nih yang aku harus kerjain. Aduh, banyak banget nih yang mana duluan ya. Setengah lagi ngerjain ini, belum selesai, aku pindah ke kerjaan yang lain karena kepikiran ide baru gitu. Terus habis itu setengah lagi kerjain, habis itu aku pindah lagi ke yang mana. Habis itu aku lagi tengah kerja, aku balas WA, balas BO lagi ngomongin apa, aku pindah lagi ke kerjaan yang lain gitu. Apalagi aku yang punya lebih dari satu kerjaan kan, lebih banyak tim yang involved di dalam kehidupan aku yang belum tentu mereka itu saling mengerjakan hal yang sama gitu. Nah, jadi apa sih yang aku belajar yang benar-benar efektif untuk aku, yang mudah-mudahan ini efektif buat teman-teman juga, yaitu daily planner aku harus dibagi dengan prioritas pekerjaan. Yang terpenting itu daily planner aku hari ini selalu ada mana yang harus dikerjakan hari ini, mana yang harus selesai, it has to be done by today, mana yang boleh dikerjakan kalau masih ada waktu, mana yang for tomorrow. Jadi sebenarnya it's okay untuk melist down kalau nggak semua yang kamu harus kerjain itu tuh harus dikerjakan hari ini, karena memang we
we don't have that much time for work kan pastinya, dan selalu banyak pekerjaan kita. Jadi yang paling terpenting adalah bisa memprioritaskan mana pekerjaan yang harus selesai dan harus dikirim hari ini, dan juga menurut aku lebih penting punya to-do list yang kamu benar-benar bisa stick to it, kamu beneran bisa selesaikan, supaya kamu benar-benar punya rasa tanggung jawab dan relasi yang baik dengan to-do list kamu. Jadi kamu nggak, aduh panjang banget, nggak mau lihat gitu. Dan juga mungkin to-do list aku sebenarnya sekarang pakai Excel, dan aku punya tabs-tabsnya itu ada 5. Jadi emang banyak banget, dan aku selalu tulis ini priority, moderate, dan can do later gitu. Aku selalu bagi 3 itu. Aku bold mana yang harus dikerjain hari ini. Aku aku berusaha untuk setting hari aku sesuai dengan prioritas-prioritas aku. Kalau misalnya emang hari itu aku ada meeting, tapi aku ada something yang urgent banget, apakah ini bisa di-reschedule, apakah ini aku bisa other team members untuk menggantikan aku, atau mungkinkah ini dijadikan WhatsApp discussion aja gitu, atau mungkin jadi quick call aja, dipersingkat waktunya. Jadi memang selalu harus mengerjakan hari kamu itu mengitari priority work kamu pada hari ini. Nah, yang kedua, ini adalah healthy breaks. Nah, aku tuh dulu have the mistake of once aku kerja non-stop sampai selesai. Kayak, lupa makan, atau makannya seadanya doang sambil sibuk, sambil makan, sambil kerja, habis itu sampai malam, terus dari malam, tiba-tiba udah gelap banget, segala macam. Nah, aku dulu kayak gitu banget, dan ternyata sebenarnya kalau kamu bandingkan hasil kerjanya dengan kamu benar-benar taking small and regular breaks, sebenarnya kamu itu jauh lebih fokus dan jauh lebih baik kerjanya di saat kamu itu mengambil banyak break. Nah, tapi menurut aku tuh awalnya aku memulai kan ini dengan break-break itu. Awalnya break itu tuh aku isi dengan main Instagram, ngeliat YouTube, segala macam. Ternyata yang jadi apa? Yang jadi aku malah males kerja. Atau misalnya, healthy break-nya tadi 15 menit, keseruan, taunya di-extend jadi 30 menit, jadi 45 menit, jadi kurang efektif. Nah, cara aku pribadi saat ini adalah make sure kalau break aku itu adalah healthy breaks, dan juga break yang bisa membuat aku fokus terhadap satu kegiatan tertentu. Nah, contohnya ini adalah meal preparation in the morning. Sebelum aku kerja, itu pasti aku meal prep, keluarin daging, mulai motong-motong, marinate makanan, segala macam. Nah, tiap makan siang, walaupun aku tuh busy banget, tapi tiap hari aku pasti masak untuk diri aku sendiri. Jadi, dan masaknya tuh juga bukan something yang cuman digoreng jadi, enggak, aku tiap hari tuh beneran cari resep, hari itu aku mau masak apa, bahkan kalau aku nggak punya, aku beli dulu bahannya untuk besok, aku udah rencanain gitu, aku lunch besok mau masak ini, segala macam. Jadi bener-bener, kenapa aku mau meluangkan waktu untuk memasak, karena di saat aku memasak, itu aku mengeluarkan semua pikiran aku terhadap kerjaan aku dan fokus pada masakan aku. Nah, itu adalah sebuah break yang sangat efektif bagi aku. Lalu selanjutnya adalah afternoon stroll. Jadi aku juga punya anjing di rumah aku. Setiap sore, tiap jam 5 sore aku tutup kerjaan aku di yayasan. Aku selalu sebelum aku memulai kerjaan-kerjaan aku yang lain, aku selalu take afternoon stroll di sekitar rumah sampai aku keringetan sekitar 30 menit bersama anjing aku. Nah, ini adalah break aku juga nih. Aku di sini benar-benar freshen up my mind, dan juga di saat aku kembali ke rumah, aku udah bisa start untuk melakukan side hustle aku. Jadi benar-benar mencari healthy breaks apa sih yang cocok sama kamu, dan juga kalau bisa healthy breaks ini nih yang bisa memberikan dampak yang lebih sehat bagi kamu secara jasmani maupun rohani. Yang ketiga adalah find meaning in your work. Aku tuh sekarang sering banget dengar kata-kata yang cari kerjaan harus passion, harus passionate work-nya, segala macam. Padahal menurut aku sih sebenarnya kalau dari personal aku, itu nggak harus 100% kerjaan kamu itu kamu passionate di situ. Kenapa? Karena bisa banget kamu mencari satu hal lain yang bisa kamu laksanakan yang akan menjadi passion kamu gitu. Mungkin pekerjaan kamu itu memberikan kesejahteraan bagi kamu dan keluarga kamu karena banyak benefitnya atau segala macam. Tapi kamu bisa buat side project kecil nih, apakah ada passion project, apa misalnya ada side hustle kecil. Nah, kamu tuh sebenarnya bisa meluangkan passion kamu tuh nggak harus di full time work kamu gitu. Tapi aku percaya di semua pekerjaan yang kamu lakukan itu, kamu perlu mencari meaning-nya. Dan kamu perlu percaya atas meaning itu supaya bisa mendorong kamu untuk kerja lebih baik setiap harinya.
Nah, yang keempat, dan ini juga menurut aku sangat penting, yaitu sebelum kamu bisa memanage teamwork dengan baik, memanage bisnis kamu, memanage tim secara kecil, komunitas, organisasi, segala macam. Tapi yang terpenting itu adalah kamu harus menjadi leader yang baik bagi diri kamu sendiri. Kenapa? Karena di saat WFH ini, sebenarnya kan kita akhirnya nih, for the first time, kita kerja tanpa bos kan. Kita kerja tanpa supervisi. Tidak ada orang yang di sebelah kita yang sebenarnya stopping us buat procrastination, buat pura-pura kerja tapi enggak, buat ngerjain yang lain, untuk kerja efektif atau enggak. Tapi sebenarnya the key to success in your work yaitu adalah untuk menjadi leader yang baik bagi diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu nggak perlu ada bos kamu untuk marahin kamu, untuk tegur kamu, karena kamu harus menjadi leader yang baik untuk bisa nge-set diri kamu sendiri dan menegur diri kamu sendiri jika kamu lagi off track gitu. Itu 4 metode produktivitas bagi aku yang telah aku kembangkan selama beberapa tahun terakhir. Sekarang Krista mau sharing metodenya Krista. Oke, thanks Vina for sharing. Ya, jadi mungkin agak mirip. Yang pertama itu sebenarnya sama ya, tadi kalau Vina tuh punya daily planner, kalau aku planningnya itu di kalender. Jadi kalender aku tuh udah jadi kayak source of like my to-do list, dan beserta juga dengan kayak jam-jamnya. Selain itu aku juga kayak color coding my calendar. Jadi yang mana yang kalau misalkan aku kan memang kerjanya kan 9 to 5-nya di Google ya. Jadi yang mana yang internal meeting, yang mana yang external meeting, yang mana yang aku mentoring, atau satu lagi ada juga yang aku selalu block itu adalah do not schedule. Jadi kalau do not schedule itu mungkin sama Vina, dimana kalau Vina itu akan ada afternoon stroll, terus ada cooking. Nah, aku juga jam-jam yang do not schedule itu selalu misalkan di pagi hari, dimana aku mau ngecek email. Jadi kalau misalnya ada meeting pagi itu aku akan tulis di NS di pagi hari, karena aku itu jamnya dimana aku ngecek email dan aku harus tahu kayak hari ini tuh mana prioritasnya. Terus di tengah-tengah itu pada saat lunchtime itu juga do not schedule, karena aku juga pengen, walaupun aku juga mesennya Grab sama GoFood, nggak masak, tapi aku tetap kayak pengen bener-bener bisa nikmatin makan aku, jadi nggak sambil kerja makannya. Terus juga mungkin kayak kalau misalnya di end of the day itu aku olahraga, jadi pas pada saat aku olahraga aku juga tulis do not schedule. Jadi 3 hal itu adalah sesuatu yang memang tidak boleh diganggu gugat gitu ya. Makanya jadi ada color coding my calendar, terus ada juga block your calendar with DNS atau do not schedule. Ada satu hal lagi sih yang tim aku implement juga di kerjaan. Itu kita biasanya kan kalau meeting itu kalau lagi online gini antara 30 menit sampai 1 jam ya, kurang lebih. Kalau nggak 30 menit di 1 jam. Nah, jadinya kita kurangin lagi, yaitu kita meetingnya itu 25 menit, jadi kita schedule-nya itu misalkan jam 9.00 sampai 9.25 atau 9.00 sampai 9.55. Kenapa? Karena 5 menit itu ngasih break buat orang. Karena kadang-kadang kan kalau WFH gini, kita meetingnya tuh terus-terusan lanjut gitu ya, back to back. Nah, kalau misalnya dulu offline mungkin kita bisa bilang kayak, oh kan saya butuh waktu buat kesana gitu. Jadi pada saat kita nyetir atau jalan itu sebenarnya kita istirahat. Cuman karena online gini kita jadi dihajar terus gitu back to back. Jadi kalau aku sih selalu bilang kayak oke, mendingan kita meetingnya 20 menit atau 50 menit. Atau kalau misalkan pun back to back itu jangan mau lebih dari 1,5 jam itu back to back. Jadi kayak ada 3 meeting, setengah jam itu digabung kayak gitu tuh jadinya nanti malah kita burn out. Jadinya kita nggak engage di meetingnya dan jadinya jadi kurang efektif dan jadinya cuma busy doang, nggak produktif. Nah, mungkin sebagai contoh, next please, aku bisa kasih sneak peek kalender aku, itu kayak gimana yang udah di color coding. Jangan pada shock ya lihatnya. Ya, jadi ini aku warnain ya. Jadi kayak most of my work gitu kan, itu kan ketemu sama klien gitu. Jadi aku tulis yang warna kuning itu adalah eksternal, terus yang biru itu internal, yang merah itu yang tadi ya DNS, do not schedule, sama kadang-kadang aku juga doing mentoring gitu ya, untuk pengembangan diri juga. Nah, kadang-kadang aku mikir kayak, wah ini dalam 1 hari kenapa birunya banyak banget gitu. Ini berarti kebanyakan koordinasi tapi nggak bener-bener kerja keluar ketemu klien. Jadi aku akan pindahin tuh yang udah kebanyakan internal meeting, coba aku tambahin lagi external meetingnya. Jadi dengan kayak gitu aku juga bisa balance bahwa prioritas aku tuh bener-bener pada core work yang memang harusnya aku lakukan, which is itu adalah ketemu klien. Dan bukan kayak koordinasi tanpa henti yang brainstorm nggak habis-habis gitu. Jadi ya itu sebenarnya kita emang take control of our life, dimulai dengan menata kalendernya dulu gitu.
Nextnya itu adalah 2 hal lagi. Kalau aku adalah balance physical dan mental activity. Jadi biar nggak gampang capek, justru kita harus punya active lifestyle. Makanya aku juga selalu pengen seenggaknya seminggu 3 kali tuh olahraga. Terus kalau pagi tuh active meditation. Kalau aku tipe orang yang juga lumayan desktop sebelah kiri gitu ya, yang kayak mikirnya tuh bisa banyak banget in terms of my mind ya. Kalau misalnya desktop aslinya sih sebelah kanan, tapi kayaknya otaknya tuh yang desktop sebelah kiri. Jadi kalau misalnya dibilang disuruh meditasi tuh kayak suka bingung sendiri, gimana nih caranya meditasi, kayak disuruh silence my mind, terus habis itu breathe in, breathe out tuh nggak bisa. Jadi akhirnya aku pilih, dan teman-teman nanti bisa Google juga namanya active meditation. Active meditation itu still closing your eyes, tapi instead of kalian kayak silence your thoughts, itu mind map your thoughts. Jadi kayak justru pikirin aja sebanyak-banyaknya hal, tapi benar-benar fokus, dan kadang-kadang kita justru bisa problem solving juga. Nah itu habit yang aku suka. Jadi meditation yang tadinya pasif aku nggak suka, aku turn into something that I like, active meditation, sehingga I'm looking forward to the meditation every day gitu. Dan yang terakhir, energy comes from within. Nah ini mungkin nanti akan kita lihat di selanjutnya ya, bahwa ada sedikit perbedaan cara ngebangun habit yang aku lakukan dan habit yang Vina lakukan. Kalau aku tipenya itu ngebangun habit itu dari internal motivation. Jadi sesuatu yang memang kayak harus dari dalam. Jadi semuanya tuh harus kayak ngerjain, harus sesuai passion gitu kan. Itu yang tadi mungkin Vina sering bilang, kayak orang bilang harus ngerjain sesuai passion. Nah itu orang beda-beda, tapi ada orang yang memang harus ngerjain itu kalau mood doang, atau misalnya passion doang. Itu contohnya tadi Adisti bilang, aku kalau mood baru ngerapiin. Nah itu kamu berarti tipe-tipe orang yang punyanya tuh internal motivation. Maksudnya gimana? Mungkin bisa di next aja biar aku jelasin sedikit 4 tipe habit archetype gitu ya. Jadi semua orang di dunia ini kemungkinan tuh akan jatuh di antara 4 tipe ini ya. Jadi yang warna biru upholder, yang warna hijau obliger, merah rebel, dan warna kuning tuh questioner. Terus kemudian di sini itu ada yang namanya inner motivation dan outer motivation. Maksudnya tuh gimana? Outer motivation itu contohnya itu kayak misalnya bos. Jadi punya bos, itu outer motivation dari luar. Atau misalnya dikasih deadline, harus dikasih deadline, itu namanya outer motivation. Jadi orang yang harus dikasih deadline, harus punya bos, itu namanya meets outer expectation. Gitu. Jadi itu contohnya orang upholder, itu dia habitnya itu dari outer expectation. Obliger itu juga dari outer expectation. Questioner itu bukan dari outer expectation. Jadi kalau aku contohnya, aku tuh orangnya adalah questioner. Jadi kalau di sini questioner tulisannya resist outer expectation meets inner expectation. Jadi apapun yang aku lakukan, aku harus believe. Jadi bukan karena kayak dikasih tahu sama bos aku, disuruh sama bos, tapi bosnya itu harus bisa ngeyakinin aku kenapa aku mau ngerjain itu. Dengan kayak gitu, aku akan bisa perform menjadi lebih produktif. Tapi kalau cuma dibilangin, Krista tolong kerjain ya kerjaan ini dan selesainya jam 5 hari ini. Kenapa harus jam 5 hari ini? Ya pengen aja. Nah itu nggak bakal aku kerjain. Karena aku orangnya adalah questioner, artinya aku resist outer expectation dan meet inner expectation. Ada juga yang orangnya tuh upholder. Jadi orangnya itu kalau misalnya dikasih tahu sama bos, dikasih deadline, itu dia akan accept, dia akan bisa kerjain. Tapi at the same time, dia juga bisa turn into her inner motivation. Jadi bisa juga dia ngerjain sesuatu yang dia passion. Nah orang-orang kayak gini tuh very disciplined, dan dia sangat mudah membangun habit, karena dia bisa dari luar bisa, dari dalam bisa. Nah itu contohnya tuh adalah Vina. Jadi makanya kenapa bisnisnya bisa banyak banget dan dia tetap bisa disiplin ngelakuin semuanya, karena dia dapat source of expectation-nya itu dua-duanya bisa dipenuhi. Contohnya obliger. Obliger itu misalnya adalah pacar aku. Dia tuh nggak mau kalau misalnya disuruh lari atau olahraga sendiri gitu. Tapi harus main sama temen-temennya. Jadi kalau misalnya olahraganya tuh kayak basket atau misalnya sepak bola, karena rame-rame sama temen-temennya, itu dia mau. Cuma kalau misalnya disuruh olahraga sendiri ke gym, dia nggak bakal mau karena nggak ada yang ngeliatin. Nah dia tuh harus ada yang ngeliatin. Contohnya juga misalkan kalau aku bilang lari dong sama anjingku gitu, tolong lari sama anjing. Nah itu dia juga baru mau karena ada yang minta tolong gitu. Nah dia tuh meets outer expectation dan resist inner expectation. Yang paling susah itu adalah kalau kalian tipe rebel. Nah ini yang harus bener-bener
biasanya orang yang rebel itu dia nggak mau dibilangin dan juga susah untuk meet inner expectation. Karena tipe orangnya tuh ya nanti aja nih suka-suka gue gitu dan selalu living on the edge. Jadi kalau tips yang buat rebel itu dia harus bisa benar-benar paham kalau dirinya rebel dan dia harus tahu prioritasnya. Karena akan susah banget ngebangun habit gitu. Jadi iya ada tipe-tipe habit jadi nggak segampang itu. Kadang kita mikir kayak bikin aja habits yang copy aja dari orang, belum tentu. Kita harus tahu dulu kita itu tipe yang mana kayak gitu. Nah, ini sih juga menurut aku, jadi untuk mencari apa sih healthy habits yang cocok sama diri sendiri, emang menurut aku sarannya adalah mencari contoh-contoh healthy habits dan lalu menerapkan itu satu-satu di diri kamu dan kamu mencari sendiri mana yang memang ya ini works nih karena memang ini sesuai sama rutinitas aku, ini sesuai sama keinginan aku, ini sesuai sama pendorong motivasi aku yang tadi udah dijelasin sama Krista gitu. Memang ada banget ya perbedaan ya, mana nih yang kita jadi rajin ngelakuin sesuatu karena ada ajakan orang lain, sama ada yang kamu lebih suka dari diri sendiri. Contohnya tuh kayak olahraga ya. Ada juga orang yang misalnya nih, dia olahraga hanya bisa sama temen, karena dia butuh ada motivasi dari orang lain. Ayo kita gym buddies berdua gitu misalnya. Kayak tadi yang dibilangin sama Krista. Nah jadi sebenarnya tinggal mencari aja sih dari kuis yang tadi ya, yang mana. Nah, ini juga ada beberapa contoh nih dari healthy habits dari beberapa orang-orang yang sangat terkenal ini. Kayak misalnya nih contohnya Warren Buffett, dia itu read 500 pages a day. Jadi dia bilang emang dia itu spend most of his time reading. Nah, pasti ini untuk aku tuh nggak cocok karena aku nggak bisa aku tidak punya waktu sebaik itu untuk read gitu 500 pages a day. Tapi mungkin bagi orang-orang ada nih yang dia harus read dulu 10 menit karena itu bisa membangun konsentrasi dia dalam satu hari itu. Nah, ini sebenarnya alasan kenapa Warren Buffett itu membaca 500 pages in one day. Dan ini mah pasti beda-beda dan menurut aku emang kita harus cek satu-satu. Terus kayak kedua, Barack Obama dan juga Steve Jobs itu adalah eliminate unnecessary decisions. Jadi contohnya untuk Barack Obama, tiap dia ada sebuah meeting atau dia ada agenda sesuatu, memo dia itu hanya 3 hal, agreed, disagreed, sama let's discuss. Jadi dia nggak menambah pertanyaan lagi, dia nggak menambahkan unnecessary information lagi di dalam jawaban dan arahan dia. Kalau dia ada agreed sama disagree dalam sebuah hal, itu mereka langsung bisa untuk untuk menarik langkah selanjutnya. Nggak perlu lagi dijelasin panjang kenapa disagree, kenapa agree, segala macam, tapi bisa langsung fokus ke oke, apa solusinya, apa caranya yang baru. Dan juga untuk Steve Jobs, pasti semua orang juga udah tahu dong kalau dia itu dress similar every day, dia selalu pakai black turtleneck, selalu pakai blue jeans. Kenapa? Karena dia ingin mengeliminasi unnecessary decision tiap pagi saat dia mencoba pakai baju. Nah, ini pasti beda-beda banget sih untuk setiap orang. Kayak misalnya ada yang orang lebih suka meal plan catering, jadi dia seminggu nggak perlu mikirin makan apa segala macam. Nah, itu tinggal dicari masing-masing. Yang terakhir ada juga Maya Angelou, dia itu pasti tahu dong, penulis sangat terkenal, dan dia itu benar-benar nge-separate between work sama home. Jadi dia sampai booking sebuah kamar hotel khusus dia kerja di sana, dan di sana dia tidak punya distraction sama sekali, hanya kerjaannya aja. Jadi I think knowing what's best for you aja sih, dan kamu harus bisa setting your work desk itu sesuai dengan preference kamu. Boleh next? Oke, jadi sebenarnya key to managing productivity-nya sih ada 3 hal ini ya. Yang pertama personal, yaitu accepting kalau memang habit ini tuh sangat personal, ini dibuat oleh kamu dan juga untuk diri kamu sendiri. Jadi nggak mungkin bisa copy-paste dari habits orang lain untuk kamu terapkan diri sendiri. Yang kedua, you have to make sure kalau memang healthy, metode habits ini tuh adalah habit-habit yang healthy untuk kamu. Healthy dalam sisi jasmani dan juga rohani, ini pasti akan boost produktivitas kamu. Yang terakhir adalah prioritize. Make sure habit-habit kamu itu mendorong kamu untuk bisa memprioritaskan mana yang perlu dikerjakan dalam satu hari, supaya bisa menyelesaikan semua to-do list kamu. Oke, ini ada tambahan resources aja. Ini ada productive tips dan habits yang aku udah ambil compile dari beberapa artikel di internet. Yang ini mungkin kamu bisa cek satu-satu mana nih yang works sama kamu dan mana, karena pasti tips yang kita kasih itu belum tentu sama untuk kalian. Mungkin ini bisa dibaca di rumah saat kita share PDF-nya.
Nah, ini juga contoh dari sebuah effective to-do list. Jadi yang kayak aku bilang, nggak harus turun ke bawah, tapi juga kayak di bagian kiri ini ada kolom-kolomnya itu make sure kamu dalam setiap hari, di hari kamu tuh kamu tahu prioritas kamu tuh apa, terus habis itu apa yang kamu harus selesaikan hari ini, apa yang kalau kamu punya waktu tambahan bisa kamu kerjain, dan juga apa yang kamu kerjain untuk besok. Dan ini pastinya nggak cuman untuk soal kerjaan kamu, tapi juga bisa masuk personal kamu. Kamu hari ini punya dokter appointment, kamu hari ini punya kebutuhan apa, kamu perlu viewing apa, kamu harus tanda tangan legal apa, nah itu semua bisa dimasukin ke sini juga supaya hari kamu itu lebih balance antara personal, jadi di antara kesibukan kerjaan kamu, tapi personal things kamu tuh tetap harus juga bisa dicapai. Ya, Krista silahkan. Oke, ini juga something yang we just wanna leave behind. Kadang-kadang kita nggak perlu ngerjain, kadang-kadang bisa kita otomasi. Nanti bisa dilihat di sini ada 100 tools untuk kalian otomasi. Misalkan kayak kalian social media content writer, terus habis itu kalian mau automate untuk ngepost, nggak harus kalian yang selalu standby, itu ada di sini. Nanti bisa dilihat. Next. Dan yang terakhir ini sebenarnya lebih ke arah WFH norms aja sih, nanti bisa dibaca juga bahwa makin lama kita makin sering WFH, kita harus saling lebih paham sama orang lain. Kadang-kadang ada suara motor nih contohnya di rumahku, atau tiba-tiba di rumahnya Vina ada suara guguk gitu ya. It's okay, di dalam WFH ini kita harus bisa menormalisasi hal-hal yang seperti ini dan nggak demanding sama each other. Kayak gitu. Oke, mungkin dari kita itu aja.